Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Mumansyah, sekaligus pemateri pertama dari presentasi kali ini. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan, izinkan saya menyampaikan 2 poin penting yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Nah, yang pertama adalah model implementasi kebijakan publik, dan yang kedua adalah aktor implementasi kebijakan publik. Nah, sebelum kita membahas 2 poin tadi, kita harus tahu apa sih itu implementasi. Nah, implementasi di sini adalah bisa dikatakan sebagai kebijakan publik. Kenapa demikian? Karena ketika kebijakan publik tersebut dibuat, harus dibarengi dengan implementasi tersebut. Secara garis besar, implementasi di sini adalah suatu rangkaian aktivitas yang dibuat untuk menghantarkan kebijakan tersebut guna untuk mendapatkan hasil dari yang diharapkan. Nah, di Indonesia ini kebijakan biasanya tidak dapat diimplementasikan. Kenapa? Karena banyaknya faktor-faktor, baik itu dari masyarakat itu sendiri ataupun dari pemerintah yang membuat kebijakan tersebut. Mengapa masyarakat menjadi faktor ketidakberjalannya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah? Itu karena masyarakat masih berpikir bahwa kebijakan yang telah dibuat ini hanya untuk pemerintah sendiri, padahal kebijakan yang telah dibuat ini sudah direncanakan, sudah ditata dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dia salah satu contoh ketidakpercayaannya suatu masyarakat kepada pemerintah, karena masih banyak pemerintah yang belum jujur dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Contohnya pada saat pembayaran pajak, kebijakan membayar pajak ini dilakukan untuk masyarakat itu sendiri, bahkan untuk daerah setempat. Tapi kenapa masyarakat tidak melakukan pajak, membayar pajak? Itu karena masyarakat berpikir bahwa pemerintah hanya mengkorupsi uang dari yang mereka bayar, uang dari pajak yang mereka telah bayar, hingga dari rasa ketidakpercayaan masyarakat tersebut bisa menjadi dampak ketidakberjalannya suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, faktor yang kedua datang dari pemerintahan itu sendiri. Mengapa demikian? Karena banyak pemerintah yang tidak jujur dalam menjalankan amanah yang telah diberi. Nah, dari situlah kenapa pemerintah, masyarakat kadang tidak bersependapat. Dan untuk meningkatkan implementasi suatu kebijakan, biasanya pemerintah melakukan program-program, diantaranya sosialisasi kepada masyarakat yang kurang paham mengenai kebijakan publik yang telah dibuat, mensosialisasikan kepada mereka bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk masyarakat itu sendiri, untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain dari sosialisasi, juga dilakukan reformasi atau pengulangan dari kebijakan tersebut. Jadi kebijakan tersebut diulang, ditata lagi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya akan melanjutkan paparan materi dari Fadia, yaitu pengertian implementasi kebijakan menurut Pak Ahli. Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan GIRD yang menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Adapun proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah disiapkan untuk disalurkan agar mencapai sasaran tertentu. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus atau fokus perubahan di mana kebijakan ditetapkan akan sejalan dengan pandangan Van Mader yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan dan swasta, baik secara individu maupun per kelompok. Adapun deskripsi sederhana tentang pencapaian tujuan implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi menjadi 2 bagian, yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output, dan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai model implementasi kebijakan menurut para ahli. Yang pertama adalah ada berbagai cara yang digunakan oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kerangka pikir yang dibangun sendiri atau dengan cara mereplikasi, mengkombinasi atau mensinergikan dan mengembangkan pendapat para pakar mengenai model implementasi kebijakan. Yang kedua adalah mengacu pada pendapat Sabater mengenai 2 model yang berpacu dalam tahap formulasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Penulis menganggap bahwa refleksi kedua model tersebut dapat ditujukan pada tahap implementasi kebijakan dalam wujud yang sentralistik dan desentralistik.
dilihat pada kondisi dan tempat di mana implementer mengambil keputusan dalam organisasi. Manakala keputusan bertindak didominasi oleh keinginan implementer dan di tingkat pusat, maka implementasinya bersifat sentralistik atau merefleksikan model top-down. Sementara itu, ketika keputusan bertindak lebih banyak didasarkan pada inisiasi, kreasi, dan penyesuaian oleh implementer di tingkat bawah, maka implementasinya bersifat desentralistik atau merefleksi model bottom-up. Model implementasi kebijakan menurut para ahli. Pada aspek pelaksanaan, terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif, yaitu model linear dan model interaktif. Kebijakan atau program perlu dilakukan secara konsisten dengan menunjukkan keterkaitan elemen sistemnya. Pemahaman ini antara lain menghilami kaji dalam mengembangkan model implementasi kebijakan berupa model MSD Accord, pendapat mentality. Pada model linear, fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting, sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat hasilan. Pelaksanaan kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal, maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan. Dan target 2008 jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model implementasi kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dan dari grid, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang menceritakannya. Tujuan kebijakan, program, aksi, dan proyek tertentu yang dirancang dibiayai menurut grid menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam mode linear implementasi kebijakan. Dan dengan pendapat di atas, David Korten yang diinterview oleh Atkinson 1991 meneguhkan kembali gagasan tentang model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini bertingkah kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran atau. Pada pendapat Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Yang pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Yang kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu penyesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Yang ketiga, kesesuaian antara kelompok manfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dilakukan oleh kelompok sasaran program. Berdasarkan pola pikir Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi kebijakan, maka kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak akan menyampaikan output program dengan tepat. Karena ketiga implementasi tersebut mempunyai kaitan yang sangat kuat dalam menjalankan output tersebut. Dari tiga hal implementasi ini mempunyai tiga kaitan erat dalam menjalankan output tersebut. Karena tanpa adanya tiga implementasi yang dipaparkan oleh Korten, suatu program tidak akan berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan. Thompson dalam KD mengungkapkan bahwa peran aktor dalam pelaksanaan sesuatu kebijakan atau program dipengaruhi oleh kekuatan dan kepentingan yang dimiliki oleh aktor tersebut, sehingga dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Aktor dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetap memiliki kekuatan power yang rendah diklarifikasi sebagai subjek. Aktor ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat
akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan pembentukan aliansi dengan faktor lainnya. Aktor ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan aktor ini harus tetap dijaga dengan baik. Aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang tinggi diklarifikasikan sebagai pemain kunci. Aktor ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru. Aktor dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang rendah diklarifikasikan sebagai lain. Untuk melibatkan aktor ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu. Aktor ini harus tetap dimonitor dan dijalini komunikasi. Aktor dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi memiliki kekuatan yang tinggi diklasifikasikan sebagai pendukung. Aktor ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau. Aktor ini dapat berubah menjadi key players karena suatu peristiwa. Hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina. Untuk itu, segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan, sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan. Sebagaimana dinyatakan terdahulu, bahwa keterlibatan aktor dalam proses kebijakan tidaklah bebas nilai atau bebas kepentingan, atau bebas dari kepentingan. Nilai adalah sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Para aktor baik yang berasal dari kalangan pemerintah ataupun non-pemerintah terlibat dengan persoalan nilai dalam proses kebijakan analisis interpretasi data penulis. Terlebih dahulu melakukan observasi data, lalu melakukan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mereduksi data, lalu mendisplay atau menyajikan, dan terakhir melakukan penarikan kesimpulan.